Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain amin. Lanjutkan pengajian kita masih dalam bab fitulil amali, yaitu panjang angan-angan. Artinya kita berangan-angan itu boleh, tapi dalam masalah ini ulama menganjurkan supaya jangan terlalu panjang angan-angan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah satu ulama tabi'in. Waqala berkata sapa mujahid. Qala berkata sapa mujahid. Qala berkata li pada saya sapa Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ida asbahta ketika kata Ibnu Umar, ida asbahta ketika pagi-pagi kamu, fala tuhdis jangan memperbaharui apa nafsu diri bil masai dengan waktu sore. Wa ida amsaita ketika masuk waktu sore, fala tuhdis dan jangan memperbaharui kamu jangan memperbarui apa nafsu dirimu bil bisibahi dengan waktu pagi. Maksudnya begini lah Pak. Ini ciri khas orang soleh itu, dia itu angan-angannya hidupnya itu cuma satu hari, ya. Hidupnya itu cuma satu hari, karena wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu qada. Itu artinya ketika pagi menjelang kita bangun tidur pagi jedet, dia nggak berharap sore itu bagaimana, itu nggak berharap, karena kita nggak ngerti apakah nyawa kita itu sore itu masih ada atau enggak. Nah, kita ingin ke Jakarta, pengen itu lek orang-orang ulama-ulama yang tasawuf. Jadi ya seperti itu kata Ibnu Umar. Jangan berharap bahwa pagi, jangan berharap itu sore juga jangan berharap pagi, karena mereka beranggapan bahwa hidup itu ciri khas orang soleh itu berhidup itu hanya cuma satu hari. Itu. Dan siapa sih bisa menjamin bahwa besok pagi itu nyawa kita masih ada? Siapa? Nggak ada kok. Nggak ada. Ada apa Pak desanya? Ngampuk Pak Dino. Mama Kupron. Nggak ada ya. Makanya seperti itu. Nah, hidup itu hanya satu hari. Satu hari ya nggak usah terlalu banyak angan-angan. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya terusannya ini, wakhud dan ambillah min hayatika dari hidupmu qabla mautika sebelum mati. Wasihhataka dan ambillah kesehatanmu qabla saqamika sebelum sakitmu. Fa innaka maka kamu pula tadri tidak mengerti kamu masmuka apakah namamu itu bukan itu ada, besok itu ada. Nah, seperti itu kata Ibnu Umar. Nah, artinya Ibnu Umar itu termasuk sahabat sekaligus tabi'in karena menemui Rasulullah. Jadi kata Ibnu Umar, ketika kita hidup, ya kita ambil hidup ini, kita sudah dihidupkan itu, kita ambil hidup ini untuk apa? Kita isi dengan sesuatu yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha memperbanyak apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Ya siapa saya? Apa yang diwajibkan, berusaha seperti itu. Berusaha baik ketika hidup. Sebelum kita nanti datang mati. Nah, ketika sehat, ya kita manfaatkan kesehatan kita untuk kebaikan. Itu seperti itu. Sebelum kita datang sakit. Karena
Innaka la tadri masbuka qautan. Kita tidak tahu nama kita itu apa masih ada besok Pak, besok itu masih ada. Jangan-jangan sudah pindah gitu. Pindah itu maksudnya alamatnya wis gak di situ. Alamatnya sana soleh. Alamatnya wis ganti. Lah itu kan kita nggak tahu. Kata Ibu Umar seperti itu. Makanya hidup itu cara apa konsep Islam itu nggak rumit sebenarnya. Nah, sing rumit itu bukan kakek angan-angan gitu, jikalau bisa. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi atas sahabati kanjeng Nabi, ayuridu apakah kamu ingin apakah ingin sapa kulukum di antara kalian ayat khula supaya masuk spesi wong al jannata pada surga. Qalu na'am ya Rasulullah. Nggih ya Rasulullah. Ketika itu Rasulullah mengatakan sama para sahabatnya, apakah kalian semua itu ingin masuk surga? Jawab ya, nggih Rasulullah, kita semua ingin masuk surga. Ingin enak di surga, ingin bertempat di surga. Nah, qala jawab kanjeng Nabi, qasirul amala wastahyu minallahi haqqal haya. Qasiru perpendeklah kalian al amal pada angan. Terus wastahyu dan malulah kalian minallah dari Gusti Allah haqqal haya'i pada haknya malu. Terus sahabat itu iskal. Qalu berkata para sahabat, lek malu kalau Gusti Allah kita sudah malu. Kunna nastahyi minallahi ta'ala ya Rasul. Kunna ada siapa kita itu nastahyi, sudah malu sama kita. Nastahyi itu malu sama kita Allah dari Gusti Allah Ta'ala. Qala jawab kanjeng Nabi, laisa dzalika bil haya'i walakin al haya'u minallah an tadkurul maqabir. Nah ini kita semua itu sudah malu karo Gusti Allah ya Rasul. Jadi kanjeng Nabi bukan seperti itu yang dimaksud hakikatnya malu kepada Allah SWT. Tapi hakikatnya malu walakin al haya' minallah. Pertama, an tadkuru al maqabir. Kalian semua itu hidup itu ingat mati. Ya, itu pertama. Itu penting. Artinya kita hidup itu bukan nggak pernah mengingat mati enggak. Tapi ya ini ada pengecualian. Pengecualian itu begini. Kalau yang menuntut ilmu itu dianjurkan ya ulama jangan mengingat mati. Karena tingkahnya orang mondok, orang yang menuntut ilmu itu mobile. Artinya dia harus setiap bangun malam, bangun ini sinau dan lain sebagainya. Kalau ingat mati lemes nggak pernah belajar. Ya, sama dengan orang kerja keras yang tujuannya untuk menafkahi anak istrinya. Itu ya ketika kerja keras itu jangan ingat mati. Bahwa terong sak lemes ya karuan. Nyoba kan, aduh dalingan mati rek. Ora kuat kok sak-sak. Kuat. Ya seperti itu. Yang artinya begini loh. Kebelekan terong. Hidup itu jangan tidak pernah mengingat mati. Kita mengingat mati dianjurkan supaya itu kok kayaknya. So, hidup itu seolah-olah nggak pernah akan mati lah itu. Ya di situ itu yang akan nggak pernah malu istilahnya kepada Gusti Allah. Itu yang pertama kata Rasul. Terus mana tadi? Wal bala dan mengingat ini cobaan. Mengingat coba hidup itu semua adalah dicoba. Baik saat kita merasakan kenikmatan itu juga cobaan. Baik kita merasakan kesusahan itu juga cobaan. Cobaan semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terusane wa basyiris sabirin. Berbahagialah bagi orang yang sabar. Bahwa itu semuanya dari Allah.
Wa tahfadu, dan menjaga kalian ala jawfa pada perut. Maksudnya perut itu dijaga supaya barang-barang yang enggak jelas-jelas itu jangan dimasukkan semua. Nah, barang-barang yang enggak jelas itu jangan dimasukkan semua. Apakah itu haram, itu jangan dimasukkan. Itu akan pengaruh pada pemikiran kita, karena yang jadi masuk itu kan yang akan jadi darah, jadi energi, jadi macam-macam pikiran. Nah, kalau yang dimasukkan halal berarti bersih. Nah, jadi darah ya darah bersih, jadi pikirannya bersih. Nek haram itu kotor. Jadi misalnya dimasukkan kotor terus ya jadi pikirannya kotor. Wama wa'a wa ra'su wama khawa. Nah, jadi termasuk dia juga sekitar menjaga kepala dan sekitarnya. Sekitarnya pokoknya macam-macam organ itu. Nah, ini kita jaga. Nah, itu semua menurut Kanjeng Nabi katanya itu haqqul haya. Itulah hakikatnya malu kepada Gusti Allah. Terus tulisannya Kanjeng Nabi, wa may yastahi karamatal akhirah yud'a zinatud dunya. Barang siapa yang rindu kemuliaan akhirat, akhirat wal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi akhirat itu, kampung akhirat itu lebih baik dari yang pertama. Maksudnya yang pertama adalah dunia. Nah, wong ning rumah sana nggak hidup lagi di akhirat, hanya mementingkan kehidupan dunia saja, nggak mikir akhirat, ya akan sia-sia, karena dunia itu akhirat itu lebih baik daripada dunia. Orang yang rindu ketika hidup di dunia itu rindu dengan kemuliaan akhirat, zinatud dunya, akan dipanggil atau diceluk oleh kemuliaan dunia. Mesti seperti itu. Pokoknya masalah ini adalah tingkatan orang yang kos. Terus pokoknya pikirannya akhirat tok, sehingga dunia ini ibu moro gitu kan. Nah, dunia ini ibu moro. Lalu wa mayyat masuk derajatnya wa mayyat takillah akan dikeluarkan dari persoalan-persoalan. Nah, itu ketika orang yang bertakwa yang tinggi di situ. Bahuna istihya'ul 'abdi minallah haqqul haya. Bahuna maka seperti ini laka bagimu istihya'ul 'abdi, malunya hamba minallah dari Allah, haqqul haya'i pada haknya malu. Wabiha dan dengan itu semua yusibu menimpa sopal abdu hamba wilayatallahi pada kekuasaan Gusti Allah. Itu intinya seperti itu. Jadi artinya begini, kalau kita itu nggak bisa jangan belas. Makanya kaidah usul fikih itu kan la yudraku dulu wa la yudraku dulu. Nek gak iso ideal ya coba blas-blas. Maksudnya seperti itu. Korban gak bisa karena gak mampu. Wedhus untuk wedhus ora iso. Mergo gak mampu. Tapi aja blas bela-bela pitik ya ora. Seperti itu. Kan di pitik Blas iku maknane elek, blas. Pokoknya sing blas bangsa sing blas-blas iku malah Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.